Ya Patri, saat ini kan kita melihat perkembangan situasi negara kita ini sudah mulai membaik ya. Yang mana setiap ruang gerak dalam peningkatan perekonomian sudah mulai sedikit-sedikit ya dengan ada kepemimpinan Bapak Presiden kita Pak Prabowo ya. Anda sebagai mantan politik mungkin Anda bisa melihat langsung. Artinya yang mana saat ini juga program Bapak Prabowo itu adalah bersih-bersih dalam arti pemberantasan korupsi. Sampai sejauh mana dari sudut pandang Anda melihat ini? Ya, terima kasih Bang Topik. Pertama-tama saya harus mengucapkan selamat dulu kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Karena ada gawe besar yang baru saja kita lalui, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung seluruh Indonesia, baik pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Dan alhamdulillah Indonesia sukses dan berhasil menyelenggarakan itu dengan aman, damai, dan lancar. Ini juga berkat kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, pemerintahan yang baru yang didukung mayoritas masyarakat Indonesia. Apa yang saudara tadi tanyakan terkait bersih-bersih Bapak Presiden, ini memang sudah sebelum beliau menjadi presiden, saya dulu adalah anggota Partai Gerindra yang notabene adalah anak buah daripada beliau. Beliau sudah mengatakan itu sebelum menjadi presiden, bahwa salah satu penyakit yang harus diperbaiki bangsa ini adalah korupsi, karena korupsi ini menggerus seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa Indonesia dan sendi-sendi ekonomi rakyat Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar mendukung apa yang beliau sampaikan. Korupsi harus diberantas. Nah, bagaimana cara dukungan Anda kalau kita melihat saat ini kan korupsi itu kan diduga kan berantai, saling keterkaitan satu sama lain gitu. Sehingga untuk memutus tali rantai itu kan perlu kerjasama yang Betul. baik, termasuk masyarakatnya, medianya, termasuk juga pengamat-pengamat politik yang bisa menghembuskan suara-suara yang bisa memberikan manfaat kepada negara. Bagaimana Anda sebagai mantan politik? Ya, kalau saya lihat selama ini partisipasi masyarakat sudah luar biasa ya. Beberapa kasus itu dimulai dari partisipasi masyarakat yang melihat sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara, prinsip-prinsip pemerintahan, belum menyampaikan itu melalui media. Atas media itu kemudian ditanggapi oleh netizen yang luar biasa. Ya, seharusnya memang tidak harus viral dulu baru ditanggapi. Mungkin ini yang harus menjadi problem pemerintah birokrasi. Artinya Pak Prabowo harus bisa bahwa punya integritas yang tinggi seluruh pejabat di negara kita, baik itu pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, khususnya adalah penyelenggara pelayanan publik. Ini harus berintegritas, karena masyarakat sekarang kita sudah pintar. Di saat saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan, yang ada tanda kutip korupsi, maka Anda akan menanggung segala risiko, dan pemerintah sudah pasti akan memberikan hukuman yang berat terhadap itu. Tapi kan kelihatannya kan untuk penanganan pemberantasan korupsi masih kan segelintir di pusat yang suaranya terhembus terus, sementara di daerah kurang. Sementara tolak ukurnya di daerah itu sangat sangat tinggi sekali untuk bisa membuktikan sampai sejauh mana kemajuan negara ini. Ya, saya berharap bahwa melek digital ini bukan hanya terjadi di masyarakat pusat ya. Jadi mungkin masyarakat daerah juga harus sudah melek digital. Jadi kita manfaatkan digital itu bukan sebagai sosial media yang tidak punya arti positif, hanya negatif-negatif saja, tapi masyarakat juga harus dididik bagaimana memanfaatkan media ini di daerah ini juga membantu dalam rangka proses-proses yang seperti yang terjadi di pusat. Jadi kita mengkritisi apa yang terjadi di daerah kita, yang kritisnya adalah kritis bukan karena rasa kebencian, tapi kritis karena melihat sesuatu dan itu dianggap menyalahi aturan. Dan ini harus disampaikan secara benar, sehingga ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dan saya berharap juga untuk birokrasi kita, terutama aparat pelayanan publik, aparat penegak hukum, lebih berhati-hati dan lebih kepada sisi aturan yang memang mereka miliki. Jangan coba-coba untuk melakukan main mata dengan tujuan untuk memperkaya diri atau untuk memperkaya orang lain. Ini sudah bukan saatnya lagi. Oke, terima kasih.